ini adalah kesempatan. Hidup ini. Saya dilahirkan ibu saya tahun 38, jadi sejak kecil saya dididik kena keluarga muslim, jadi tiap sore itu harus ngaji, harus itu, sehingga saya juara kalau pertandingan ngaji itu. Gurunya sering mencari saya, tapi saya pikir kalau agama Islam itu kalau tidak bisa rukunnya 5 itu tidak penuh, tidak bisa naik surga. Jadi saya pasti tidak bisa pergi ke naik haji karena tidak punya uang, tidak ada biaya. Terus saya pikir-pikir, tapi ibu saya itu selalu apa, kamu harus ini, harus puasa ini supaya ngajinya bagus, supaya bisa jadi juara gitu. Terus akhirnya saya sholat sudah itu suruh memberikan rukoh, tidak dibelikan. Saya pakai kainnya ibu itu sama kebayanya. Kalau sholat Id itu ya saya malu tuh temannya pakai rukoh. Waktu itu sudah bawa rukoh, saya tidak. Tadi suruh buatkan padasan, bapak saya itu ya tidak mau, saya pakai kendi sudah. Terus akhirnya lama-lama tak pikir-pikir ada teman yang dekat itu, apa itu, saya tertarik sekali. Dia itu sering ke gereja ulangan Romo gitu. Terus sudah agak besar saya waktu di SKP itu, di situ ada pelajaran agama Islam, pelajaran agama Katolik. Terus saya balik aja ikut yang agama Katolik, tiap hari Sabtu itu saya masuk, sehingga di situ sering ada suster Kidologi itu yang sering praktek di SKP itu. Terus saya mantap sekali, aku ikut aja agama Katolik. Kalau orang Katolik tidak usah keluar biaya banyak, bisa naik surga. Jadi saya senang itu, sudah itu. Terus akhirnya saya dipanggil di rumah itu dekat bapak katekis. Saya dikasih katekismus itu, suruh Sri apal iki, nek kue apal iki engko bisa dibaptis. Saya hafalkan tiap hari itu, Bapa kami salam Maria aku percaya, sudah itu. Akhirnya sudah kira-kira 2 tahun itu saya mau dipermandikan, tapi bapak itu tidak mau tanda tangan. Jadi sehingga bapak katekis yang tanya, piye Sri wis tanda tangan dulu dereng itu. Jadi saya berempat bersaudara, tapi saya yang paling tua, perempuan, adik saya 3 laki-laki semua. Jadi waktu saya sudah dipermandikan itu, saya lihat suster itu, jadi saya lebih mantap. Tapi tahu saya itu jadi suster itu di Semarang, karena itu suster Kidologi Semarang. Teman saya juga masuk di Semarang. Tapi sudah lama itu, terus teman-teman di Kalasan itu kok ada yang masuk di Panti Rapih gitu katanya. Di mana itu? Itu loh di Kejayan, itu rumah wedon itu. Oh ya. Terus akhirnya ada 3 suster yang masuk itu, teman saya, Ser Simona, Ser Felisima, sama Suster Salesia. Itu pulang. Nah, akhirnya saya pokoknya mantep mau masuk suster saya. Lalu saya diantar Romo ke mana itu, ke Merican itu, dan orang tua itu marah karena yang sudah masuk aja podok keluar kok kamu mau masuk, apakah ini tidak memalukan. Tapi saya dengan tekun, saya mantep saya menjadi suster. Saya ngaji sudah, salat sudah, tapi saya paling mantep sekarang mau jadi orang Katolik mau jadi suster. Anak wedok siji wae kok mlebu suster, nanti gimana gitu. Terus saya ya nanti kalau saya dipulangkan ya enggak jadi, tapi tiap hari saya antar ke novisiat itu, bapak ibu saya antar pakai dokrek gitu sama Romo ya. Terus akhirnya tiap hari saya berdoa, mendoakan orang tua saya itu mau dibuka hatinya supaya ikhlas anaknya jadi suster gitu. Terus itu akhirnya saya diperbolehkan jadi suster itu
bapak saya itu ngimpi apa? Muder. Saya itu punya ayam, mau tak potong sudah. Saya kasih besok gini, kok saya ingat anak saya mas jadi suster, terus dibuang. Nah, sejak itu terus bapak itu ikhlas jadi suster, jangan sampai pulang. Pokoknya mantap, jangan memalukan gitu ya sudah. Terus akhirnya bapak itu kok malah pelajaran agama, ijab di gereja, jadi ketua lingkungan, jadi saya lebih mantap. Nah, waktu itu saya terus 3 tahun profes boleh saya di Panti Rapih. Di Panti Rapih saya di situ ada Moderifon, saya diletakkan di asrama perawat. Asramanya itu perawat bidanya itu besar-besar. Saya orang kecil, ibu asrama kok kecil, tapi kan ada asrama Selma, jadi saya percaya, tapi saya layani dengan baik. Ini kalau jaga malam saya sediakan ini, sehingga mereka Pondok Lulut. Saya sudah kerasan di situ, sama Moderifon pindah Ganjuran, saya diambil ke Panti Asuhan Ganjuran. Di Panti Asuhan Ganjuran itu sedih sekali. Tahun berapa itu ya? 71. Tahun 70 saya itu dari mana itu? Dari Panti Rapih itu saya dikursuskan di pertanian Salatiga itu. Terus saya pulang kembali ke Ganjuran itu lah. Saya di situ lihat anaknya 25. Pasiennya tidak ada, makanya dari rumah sakit, sehingga makanya tiap hari itu nasi bulgur, ya lauknya gembus atau ketak itu. Tapi di Panti Rapih kan nasi putih-putih dibuang, tempe tahu dibuang. Jadi saya itu rasanya menderita sekali itu. Gimana caranya anak ini bisa sehat, karena terus banyak itu gudeg gitu ya. Waktu itu tahun 71 itu saya ke situ itu. Terus akhirnya saya mulai tergerak. Saya minta tolong suster siapa itu, Serasunta. Saya membuat pakaian bayi itu tak rendani, terus anak-anak saya kasih uang, kalau bagus nanti 15 rupiah, kalau kurang bagus 10 rupiah. Akhirnya itu produk merendah itu saya titipkan Serasunta. Nah, itu jadi modal, kalau pulang saya belikan kain, benang. Terus anak-anak tidak pernah makan itu daging ayam itu, kan di pasar Beringaso itu banyak daging ayam yang itu sudah dipotong-potong, itu kepala sak gulunya, terus itu bubu sama cagar. Jadi ya, pulang dari Panti Rapih ambil uang itu, anak-anak itu sudah dari Joyland saya naik bis itu, mereka dari gereja itu sudah dilihat dulu masih kelihatan, jadi sudah lari-lari jemput, tak bawakan tasnya, karena tasnya itu isi makanan. Jadi saya terharu sekali waktu itu. Tapi bagaimana caranya bisa nasi putih modern, Mbok tolong dikasih nasi putih seminggu sekali. Lalu anak-anak dikasih nasi putih itu beras yang sudah penguk itu, injeksinan itu toh. Terus saya pikir gimana ya, apa yang bisa aku lakukan. Saya ikut masuk di masyarakat PKK itu. Terus saya kenal Pak Lurah, terus itu pekerjaan tangan anak-anak itu dipinjam untuk pameran 17 Agustus gitu. Sehingga kenal baik, terus saya minta Pak, kalau boleh saya nyewa tanah kas desa itu untuk kegiatan anak-anak, dan supaya bisa makan nasi putih, bisa makan tahu tempe kita beli terus. Akhirnya Pak Lurah itu, suster orang perempuan apa bisa nanti? Pak, saya orang desa jadi saya bisa, tapi tidak tahu kok saya sudah dari KPTT itu, HL3 itu. Akhirnya itu saya garap, berhasil, sehingga anak-anak bisa makan nasi putih. Kalau panen kedede saya buat tahu sama tempe, saya belajar tempatnya Mbok tahu itu seminggu. Mbok, aku tidak nyanyi kamu, tapi aku ngajari anak-anak ini, sehingga anak-anak ini mulai hidup. Kalau panen kacang baru nyabut sudah dimakan, baru itu sudah nggodok, nanti dijemur buat kacang telur, yang lain dijual, lain dimakan, sehingga anak-anak menjadi kelihatan sehat gitu. Dan kalau membuat tahu itu, waktu membuat
tahu masih apa itu santan itu digenani kok 3 kali sudah mau disaring itu mereka ambil, dia minum, Mbok minta gula gitu. Jadi itu menjadi susu. Jadi saya dulu ndak sadar kalau anak-anak itu gitu. Jadi terus lama kelamaan anak-anak sudah makan nasi putih hasil panennya sendiri, lauknya tahu tempe tidak beli. Itulah terus anak-anak kelihatan apa itu gudiknya itu sembuh, dan lama-lama terus dari pemerintah ngasih anak banyak itu dari Timur Sedia Koba. Dulu anaknya 25, sudah itu menjadi 60 anak. Jadi waktu itu ya saya sungguh-sungguh kerja keras, berjuang, naik sepeda kemana-mana, Pak, ikut PKK ya ke sawah ya itu. Jadi saya belanja masak gitu. Dan pada suatu kita ada Romo MSF itu datang, suster buat apa? Buat tikar Romo. Untuk apa? Untuk anak-anak tidur itu, karena itu hanya belabak. Jadi kasar dikasih uang Romo terus untuk beli apa itu mendong itu toh. Nah, akhirnya dibelikan kasur, terus akhirnya ada yang memberi spray. Jadi naiknya itu demi sedikit tapi dengan penuh perjuangan gitu. Jadi saya waktu itu saya merasa apa ya, merasa senang gitu. Tapi waktu datang dari panti Rapa itu saya lihat anak-anak gudik itu, saya minta itu kenceng besar itu, karena waktu itu anak-anak ya masih SD ya, sama balitanya 4 suster. Sekarang anak-anak pantean sudah jadi orang, sehingga saya sering ditengok, saya merasa besar hati. Jadi tidak akan hilang pekerjaan saya yang dulu dengan susah payah itu. Jadi ada yang jadi perawat, ada yang STM, ada admi Solo. Ini jadi saya merasa bangga. Ada yang jadi Romo. Waktu sekolah pertanian itu yang paling mengesan itu saya belum pernah lihat babi, kok saya tugas berdua untuk nguyang babi. Tapi saya dikerjain oleh seorang buder, jadi temannya tidak boleh tertawa. Jadi yang disikat bukan badannya tapi giginya, sehingga kalau babi itu saya pegang telinganya dia ngepet-ngepet, jadi saya basah semua. Itu hanya kok tidak tertawa gitu. Tertawanya sudah sore hari waktu rekreasi. Nah, waktu di Ganjuran ada babi, saya sudah tahu bagaimana cara merawat babi sehingga babi itu bisa untuk menyekolahkan anak-anak tadi. Yang itu mendaftarkan donatur itu karena terharu anak-anak bekerja di sawah, pertanian, pelihara babi ini untuk biaya sekolah semua. Waktu itu belum ada donatur memang ya. Ya di Flores itu sungguh-sungguh itu pengalaman yang paling pahit, karena itu dekat hutan dan di situ belum pernah dijamah orang. Jadi di mana itu? Di Mano, di Flores, di Ruteng itu, di Mano itu. Berapa tahun, Mama? 7 tahun. Tapi tanah itu belum pernah diambah orang, jadinya kita masih babat alas itu betul-betul. Ular banyak, lintah banyak. Jadi saya garap dikit demi dikit. Terus akhirnya sudah bisa kita tanami, diganggu sama ketek itu. Jadi keteknya kalau datang 50 rebuduk, mana nyabuti ubi, mana ambil apa itu jagung. Jadi susah dan tidak ada, saya tidak punya teman, hanya 1 orang yang nyangkul itu. Tapi di mana-mana saya harus bawa alat, karena kalau itu kera itu marah bisa ngamuk suster itu. Ada pernah orang lewat disobek-sobek bajunya, jadi ngeri, tidak ada orang. Tapi sekarang ini sudah rame, sudah itu. Di situ saya tanam durian itu sudah buah. Oh, mau duriannya sudah buah, enak sekali. PN wis aku. Karena tidak ada buah dulu itu, saya tanam jeruk, saya tanam durian itu, terus bawa apa itu lagi. Jadi terus saya tanam pinggirnya itu, saya tanami apa itu pisang itu, supaya kalau mereka tetangga itu mau marah mau apa biar ambil pisang-pisang itu. Tapi tidak pernah
tidak pernah diganggu kalau yang di pohon itu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi Banti Nugroho 15 tahun saya menangi erupsi 2 kali. Yang pertama tidak begitu berat, ya tidak itu berat, tapi yang kedua itu semua diungsikan ke Panti Rapih sehingga pasien-pasiennya semua sana sampai kosong. Jadi itu agak lama. Jadi waktu itu kita juga ngeri sekali. Rumah baru saja dibangun selesai bagus, erupsi Merapi. Saya tidak percaya seperti itu. Sedikit bilang tahu, ayo ngungsi itu. Terus saya belum itu bawa pakaian. Saya keluar itu kok pasirnya itu benar di kepala itu biuk. Wow, ini toh yang mana udah nawu itu seperti ini. Jadi kalau sekarang di Santa Ana ini saya merasa at home sekali karena merasa apa-apa dicukupi, dan saya merasa senang banyak itu ya tayangan-tayangan yang seperti Romo Yosef itu tentang kitab suci, jadi Romo Rajabana, jadi banyak kesempatan bagi saya untuk mengisi hidup saya ini. Saya belum pernah baca kitab suci karena tulisannya kecil-kecil wegah, tapi sekarang karena Romo Yosef ini selalu menggali itu, jadi saya berusaha dibelikan kitab suci Yani itu yang besar itu, jadi saya rajin membaca kitab suci. Kebetulan Romo tadi pagi kok ya bilang, gimana kalau tidak mau kenal, kalau tidak kenal kitab suci. Jadi saya sungguh-sungguh merasa senang di sini, merasa bahagia sekali ya. Banyak pengalaman, banyak itu ya. Jadi pekerjaan tidak berat, santai-santai aja. Jadi memberi semangat hidup untuk untuk menggali, untuk mendekatkan diri dengan Tuhan itu. Saya di Santa Ana ini membuat jamu, tapi saya sudah pintar, jadi saya hanya yang bungkus-bungkusi, ngeplaki, nyuci, ngupasi gitu aja. Yani yang itu giling-giling yang itu. Terus saya diselingi buat tempe itu untuk variasi. Jadi itu juga saya hanya ngusari, ngerageni, madai, tapi Yani yang meremas-remas, yang nyuci sampai itu. Jadi saya dan dibantu oleh Sri Yasinta. Ya, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sini banyak waktu untuk merenung, untuk sungguh-sungguh mengisi diri kita sendiri. Dari di sini itu malah lebih banyak untuk berdoa dan untuk bermeditasi, untuk menguatkan supaya kita itu ya menyiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Jadi sudah tenang, tidak mikir apa-apa, tidak ke masyarakat, hanya kita mendoakan masyarakat, mendoakan negara, para suster, doa panggilan untuk gereja itu. Jadi pesan untuk suster-suster muda apa Oma? Untuk suster-suster muda kita doakan kita supaya dalam hidupnya ini sungguh-sungguh banyak tantangan-tantangan yang mereka hadapi, diberi kekuatan, ketabahan dan ketekunan. Bunda Elizabeth, Tuhan selalu melindungi, dan juga tidak lupa itu hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang telah diberikan. Semua ini kita kerjakan. Nanti kalau saya sudah tidak mampu lagi, semuanya jadi berkat. Itu yang saya doakan tiap hari ya. waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah.